poligami itu syariat Islam. Ya. Jangan marah dong, Bu. Ini udah serius mukanya semua. Poligami itu syariat Islam, Al-Qur'an yang ngomong langsung. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, walaupun di ujungnya dikatakan satu itu lebih baik, lebih adil, tapi Al-Qur'an mengatakan kalau kamu suka 1, 2, 3, 4 nggak apa-apa, itu batasannya. Ya, dulu sebelum Islam datang itu laki-laki di zaman jahiliyah itu menikahkan perempuan lebih dari 4 orang. 10, 20, 30, zaman Raja Yunani, Raja Cina dan lain sebagainya, itu istrinya ratusan. Ya, bahkan Nabi Daud itu terhitung katanya kalau nggak salah ya Bu ya, 500 apa 1000 itu istrinya. Kalau nggak salah ya. Banyak ya Bu? Kata bapak-bapak, saya satu aja kagak habis-habis katanya. Jadi Islam datang itu membatasi kelakuan manusia yang dulunya seperti binatang, itu dibatasi. Ya, Islam tidak melarang punya istri lebih dari 1, tapi juga membatasi. Kalian boleh punya istri lebih dari 1, tapi batasnya cuma 4, nggak boleh lebih dari 4. Yang boleh lebih dari 4 cuma Rasulullah, 9 istrinya. Jadi poligami dibolehkan itu kalau jadi emergency exit ya. Kalau jadi pintu darurat, solusi akhir itu poligami boleh Bu. Contoh, daripada suami kita zina, kita tahu, mohon maaf, dia tinggi nih libidonya, poligami silahkan. Daripada zina, istrinya yang lebih dosa. Yang kedua, istri tidak bisa memberikan keturunan. Itu kalau kita buka kitab Al-Mughni, di situ ada syarat-syarat perempuan boleh menolak poligami dan boleh dia setuju dengan poligami. Nah, boleh dia setuju dengan poligami, salah satunya adalah tadi, karena suami yang libido tinggi, khawatir zina. Yang kedua, karena tidak bisa memberikan keturunan, ya, mandul. Itu boleh juga mengizinkan suami untuk poligami. Yang ketiga, kalau kita terkena penyakit yang tidak ada harapan sembuh dan tidak bisa melayani suami dalam waktu yang lama, maka diperbolehkan dalam agama untuk poligami. Walaupun sebenarnya agama tidak memberi syarat-syarat itu, mau poligami pun silahkan saja. Di zaman jahiliyah itu ada banyak karakter pernikahan orang-orang jahiliyah. Salah satunya adalah pertama, perempuan-perempuan yang mendirikan bendera di depan rumahnya, itu pertanda bahwa laki-laki manapun boleh datang ke rumah dia untuk menggaulinya. Ketika dia hamil, contoh yang mendatangi ada 10 laki-laki. Ketika dia hamil, saya lupa istilah nama pernikahannya. Ketika laki-laki itu sudah datang dan dia hamil, kan bingung nih, yang menggauli dia ada 10 orang. Nanti setelah anaknya lahir, dikumpulkan 10 laki-laki itu, dilihat oleh hakim atau orang yang menjadi penengah, orang yang memutuskan perkara. Kira-kira anak ini lebih mirip ke siapa? Dikumpulkan 10 orang laki-laki ini, oh ternyata hidungnya ke yang nomor 7 katanya. Oh enggak, secara muka yang nomor 8 nih katanya. Gitu. Lebih kemana nih? Intinya anak siapa? Karena kan banyak yang datengin. Baru kalau sudah ketahuan laki-laki yang dipilih itu, yang diputuskan itu, dia harus menikahkan perempuan ini mau tidak mau, walaupun awalnya cuma main-main saja. Akhirnya kamu yang menikahkan, gitu. Ada juga dulu di zaman jahiliyah adalah tukar-tukaran pasangan. Jadi kalau suami istri dengan tetangganya, dia saling tukar-tukaran, istri kamu sama saya, istri aku sama kamu. Itu zaman jahiliyah. Datang Islam, langsung di-cut semuanya. Tapi ada beberapa. Artinya gini, dulu zaman sebelum Islam, laki-laki itu kalau punya istri banyak Pak. Zaman Yunani kuno dulu, itu istrinya bisa ratusan ribuan selirnya. Istri Raja Yunani, Raja-Raja Cina tapi datang Islam tidak melarang untuk poligami, boleh. Tapi ada batasnya, 4 saja, gitu. Ya, jadi tidak dihapus budaya tersebut, tapi ada batasannya. Nah, sekarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu diperbolehkan dulu di zaman Rasul, karena zaman Rasul itu masih dalam masa peperangan. Sahabat yang ikut perang berangkat jauh dari keluarga, khawatir zina dan menyalurkan kepada yang tidak baik, akhirnya boleh untuk nikah mut'ah.
Nah, selama peperangan di sini, di daerah sini mereka nikah sama perempuan situ. Habis itu sudah kelar. Itu pas masa peperangan. Tapi setelah itu datang perintah yang lain bahwa nikah mut'ah itu diharamkan. Tidak lagi diperbolehkan. Sampai saat ini tidak lagi diperbolehkan nikah mut'ah. Ya, karena mudorotnya banyak dan itu cuma berlaku ketika masa perang dulu saja di zaman Rasulullah. Nah, orang-orang Syiah mereka hanya memakai dalil yang memperbolehkan dulunya. Tapi sesuatu yang nikmat di dunia itulah yang mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Apa contohnya? Maksiat, zina. Enak gak zina? Enak. Coba tanya sama orang yang sudah pernah melakukannya. Oh, berkali-kali dia ulangi. Kemudian apa lagi? Mengambil hak orang lain enak gak? Enak. Ninggalin sholat enak gak? Enak. Melakukan hal yang Allah larang enak gak? Enak. Nah, ternyata yang enak-enak itu nganterin kita ke neraka. Kita maksiat wajar, kita manusia. Sekali lagi, manusia itu dua, salah, benar. Kalau malaikat bener mulu, kagak pernah salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan malaikat cuman bertasbih kepada Allah, taat sama Allah, nggak pernah bikin salah. Maka yang benar terus namanya malaikat. Yang salah mulu namanya setan. Yang kalau benar kalau salah manusia. Jadi kalau ada ibu-ibu ustazah, saya punya suami nggak sempurna, bikin salah mulu, saya tanya, ibu suaminya malaikat apa manusia? Malaikat apa manusia? Manusia. Maka kita punya pasangan baik suami atau istri, wajar kalau hari ini dia salah, besok dia benar. Kenapa? Dia masih manusia. Ada suaminya nggak pernah bikin salah, ya mungkin dia nikah sama malaikat. Makanya saya rasa aneh kalau ada orang rumah tangganya nggak pernah ada pertengkaran. Ustazah, kita mah berumah tangga 30 tahun nggak pernah bertengkar, diem aja. Jadi kalau rumah tangga nggak pernah bertengkar, berarti ada sesuatu. Tapi kalau tiap hari bertengkar mulu, sesuatu juga. Makanya yang bagusnya kadang bertengkar, kadang baiat. Ya, hitung-hitung pertengkaran kecil itu nambah rasa cinta, betul nggak Bu? Kan kalau misalkan habis bertengkar timbul rasa rindu. Ibu-ibu 2 hari nggak saut-sautan sama suami, saling diem-dieman. Begitu hari ketiga disentuh tangannya sama suami, mama 2 hari ini pas lagi marah makin cantik aja. Ya Allah. Perempuan itu kan demennya dipuji, betul nggak? Mama makin cantik aja. Sebagai rasa minta maaf papa ke mama, mau nggak mama hari ini papa ajak ke tukang emas? Mama mau berapa gram silahkan. Kan impian kita begitu ya Bu ya? Pengennya. Cuman kalau suami nggak begitu jangan disalahin juga. Bisa jadi uangnya nggak ada. Dan tidak harus baian antar suami istri itu dengan hadiah, nggak harus. Kan love language-nya beda-beda. Sebagai perempuan kita seringkali jatuh cinta kepada lawan jenis kita. Jatuh cinta itu fitrah. Islam tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu berbahaya atau tidak? Tidak. Jatuh cinta tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah bagaimana mengekspresikan cinta tersebut. Kita boleh jatuh cinta sama orang lain. Ada laki-laki yang deketin kita, dia ngegombalin kita, kita juga baper, bawa perasaan, jatuh cinta, itu boleh saja. Tapi ketika kita ekspresikan cinta itu ke dalam hal yang negatif, itu yang dilarang oleh agama. Mari kita lihat bagaimana kisah cinta antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itu cuman saling diam, cintanya dalam diam, tapi ternyata jodoh. Begitulah cinta yang sesungguhnya. Jadi perempuan ketika ada laki-laki yang merayu, gombalin, jangan serta-merta langsung baper. Ibu punya suami, suaminya bawa anak dulu. Begitu suami kita meninggal, anak kita kan putus sama kita ya. Anak tirinya ikut sama orang lain. Tapi kita tetap ngasih nafkah. Apakah berpahala? Kata Rasulullah, "Na'am, laki ajru ma anfaqti alaihim." Bagi kamu pahala sebagaimana yang engkau nafkahi mereka. Jadi kalaupun kita punya uang itu kita kasih bukan sama anak kandung tapi anak tiri, itu tetap pahala juga. Suami istrinya punya anak dari lakinya yang dulu kita nikahin, kita ngasih nafkah ke anak tiri kita, itu juga pahala. Tapi banyak orang yang mengutamakan anak tiri dibanding anak kandungnya.
Dia cerai sama istri pertama, anaknya ngikut sama istri pertama. Begitu dia nikah lagi sama janda, punya anak, dia lebih sayang sama anak jandanya daripada sama istrinya, anak istrinya yang dulu. Padahal anak kandung dia yang pertama itu darah daging dia. Banyak kejadian kayak gini, Bu. Setelah cerai bapaknya nggak pernah mau ngasih nafkah. Setelah cerai boro-boro ngasih nafkah, nengokin juga kagak. Ya, padahal nafkah yang paling utama itu sama anak kandung sendiri. Walaupun anak tiri juga harus dinafkahi, ya. Tapi kebalikannya, zaman sekarang banyak orang yang lebih ngutamain anak tiri daripada anak kandung. Kalau namanya istri mah ada mantan, tapi kalau anak nggak ada mantan, mertua nggak ada mantan. Makanya salah satu yang tidak boleh dinikahkan itu adalah mertua sama mantu, nggak boleh nikah walaupun anaknya udah cerai. Kenapa? Karena jadi orang tua, jadi mahrum.